Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya kalian hari ini? Baik, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di pembelajaran fisika. Baiklah, sebelum kita mempelajari fisika dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Silahkan Yohan dipimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Semuanya sebelum mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengan kita berdoa, semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir tanpa halangan suatu apapun. Amin. Baiklah, hari ini ada yang tidak hadir? Semua. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah, semangat sekali hari ini kita hadir semua. Kita full team, jadi semua hari ini hadir. Kelas 11 hadir semua, kita dapat melakukan pembelajaran fisika dengan baik. Baiklah, pembelajaran hari ini submateri terakhir dari materi fluida statis ya. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes merupakan gaya apung atau gaya angka kemarin ya. Nah, sekarang submateri yang terakhir yaitu tentang viskositas. Kita akan mempelajari submateri fluida statis yang terakhir yaitu viskositas. Baik, ada yang tahu viskositas apa itu? Kekentalan. Baik, tepuk tangan buat kalian. Bagus, betul sekali. Viskositas itu adalah kekentalan. Kekentalan itu apa Pak? Kekentalan suatu fluida atau cairan ya. Contohnya ada air. Air nggak begitu kental ya. Apa yang lebih kental dari air? Madu, minyak, apa? Oli, betul sekali oli. Jadi kalau kalian perhatikan, kekentalan setiap bahan yang kalian sebutkan kan beda-beda. Kalian menyebutnya ada yang kental, ada yang encer, ya kan? Oli kalau pertama kali kita beli itu masih kental. Punya motor semua kan? Nah, penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat pada oli sepeda motor. Pada awalnya viskositas atau kekentalan oli itu tinggi, bagus, kental ya. Tapi setelah dimasukkan ke motor, dibagi berapa bulan harus ganti nggak olinya? Ganti. Cewek ganti oli nggak sih? Jarang. Bahkan ada ya yang rame ya. Rame di IG, di TikTok ada cewek ganti oli, dibuka ternyata kosong garing. Nah, itulah. Kalau cowok rajin. Baik. Itu tentang viskositas. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang viskositas. Apa itu viskositas? Kemudian menghitungnya gimana, Pak? Nanti bisa. Ya? Oke, sebelum kita masuk, viskositas itu adalah kekentalan suatu fluida, sangat dekat dengan dunia nyata. Tadi contohnya adalah oli sepeda motor. Nah, ini produksi. Pembuatan obat-obat sirup ada? Obat sirup ada yang cair, ada yang agak kental. Nah, beda, itu tingkat viskositasnya berbeda. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar dari viskositas. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menghitung gaya Stokes atau tingkat kekentalan viskositas pada suatu fluida. Selanjutnya,
Melalui kegiatan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis hubungan besaran fisik. Nanti kalian melakukan eksperimen, kalian menganalisis apa saja pengaruh viskositas pada fluida. Selanjutnya, melalui kegiatan eksperimen juga, peserta dapat menganalisis konsep viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di depan sudah ya. Selanjutnya, melalui eksperimen juga kita akan melakukan percobaan. Kita akan melakukan percobaan viskositas. Alatnya sudah ada di depan. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan kalian dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham semua tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, baik, semoga tujuan yang telah Bapak sampaikan pada hari ini dapat tercapai dengan baik. Amin ya. Selanjutnya, Bapak ingin kalian memperhatikan video yang akan Bapak sampaikan tentang berita peredaran madu palsu. Madu salah satu konsep dari viskositas. Beralih ke informasi lain, para penghasil madu asal Lebak, Banten mengaku terpukul dengan terbongkarnya sindikat pembuatan madu palsu yang diedarkan di Banten. Para penghasil madu asli asal Lebak mengaku kasus ini mau tidak mau berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli atas madu yang berasal dari Banten. Meski begitu, mereka juga berterima kasih kepada polisi yang sudah membongkar kasus madu palsu tersebut demi melindungi konsumen. Bukan madu palsu, tapi madu formulasi. Kalau madu palsu mungkin masih ada campuran, ini beneran tidak ada madunya itu. Jadi dia itu memformulasi madu dengan gimana akalnya ya, segala macam. Akhirnya jadi madu dan dijual di masyarakat. Akhirnya masyarakat lebih banyak mengenal madu palsu daripada madu murni. Maka saya sangat berterima kasih dengan terbongkarnya ini. Setidaknya masyarakat bisa jadi tahu dan lebih hati-hati memilih atau membeli madu. Madu khas Baduy, Banten yang dipalsukan ditemukan polisi diproduksi di wilayah Joglo, Jakarta Barat. Madu palsu itu kemudian diedarkan di wilayah Jakarta dan Banten. Hasil penyelidikan sementara, cairan manis tanpa ada kandungan madu itu diproduksi oleh 3 orang tersangka selama 11 bulan terakhir. Dinas Kesehatan Provinsi Banten bahkan menyebut madu palsu yang ditemukan kepolisian Banten dapat menyebabkan kematian. Selain tidak higienis, madu palsu juga dapat menyebabkan penyakit hibolik dan keracunan. Aspek higiene dan sanitasi, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan pangan, makanan madu ini tidak higienis dapat menyebabkan penyakit tifoid dan keracunan hingga menyebabkan kematian. Jadi setaranya kalau 1 sendok makan gula itu 16 kalori, tapi kalau madu asli 1 sendok itu 22 kalori. Sistemnya di dalam pencernaan tubuh, kalau madu itu lambat dikonsumsi oleh tubuh sehingga itu aman. Tetapi kalau ini bahan berbahaya palsu pasti akan menyebabkan diabetes mellitus, obesitas dan bahkan penyakit jantung. Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyebut tidak memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan peredaran pangan ilegal, sehingga tidak dapat mengawasi peredaran madu palsu yang sudah dijual dan diproduksi selama 1 tahun. Pihak Dinas Kesehatan menyebut hanya dapat mengawasi produk pangan yang sudah memiliki legalitas. Untuk mencegah peredaran madu palsu meluas, Dinas Kesehatan meminta penjual dan konsumen madu melapor jika barang yang mereka terima merupakan madu palsu. Bahwa itu tidak ada kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai makanan ilegal. Ini adalah sepenuhnya kewenangan dari tim kepolisian. Karena kami Dinas Kesehatan dengan Badan POM itu kewenangannya di pangan yang legal. Makanya kita yang terdaftar. Makanya kita menyarankan kepada masyarakat supaya lebih aware terhadap pangan yang dimakan, terutama pangan yang panjang masa kadaluarsanya untuk melihat izin edarnya.
Sebelumnya, petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten meringkus produsen madu palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam aksinya, produsen madu palsu menggunakan pemanis buatan seperti glukosa dan fruktosa tanpa takaran khusus. 3 orang tersangka mengaku bisa menjual 3.000 hingga 6.000 liter madu. Polisi menyebut motif para tersangka mencari keuntungan karena di tengah pandemi COVID-19, permintaan madu untuk menambah imunitas meningkat. Tim Liputan, Kompas TV. Baik, itu tadi berita tentang apa? Peredaran madu palsu. Sangat meresahkan ya, terutama bagi petani madu asli. Madu itu kan ada 2 jenis, ada madu alami berasal di alam dan ada madu ternak. Dia diternak oleh peternak madu. Nah, dari peredaran dari berita peredaran madu palsu, kemudian ada permasalahan yang pertama, ada permasalahan yang harus kita pecahkan. Bagaimana cara membedakan madu palsu dan madu asli? Ya kan? Bagaimana nih caranya? Pak, dirasakan manis, semuanya manis. Nah, salah satu cara untuk membedakannya dengan mengecek viskositas si madu tersebut. Nah, untuk memecahkan permasalahan yang akan kita angkat, kita akan melakukan praktikum tentang viskositas. Nah, bagaimana juga cara membedakan madu yang berkualitas baik atau berkualitas buruk? Pak, satu manis satu enggak mungkin, semuanya pasti manis. Cuman yang palsu dari gula, tadi di berita, dari fruktosa dan glukosa, tanpa takaran yang pasti basi, jadi berbahaya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, silahkan kalian mengisi link Padlet yang sudah Bapak share di grup untuk menjawab permasalahan di awal. Seperti apa menurut kalian untuk memecahkan permasalahan membedakan madu asli dan madu palsu? Silakan Bapak kasih waktu 3 menit cukup ya? Ya, silakan diisi link Padletnya. Sudah? Sudah? Baik, terima kasih ya kalian sudah mengisi link Padlet berdiskusi tentang jawaban dari permasalahan yang akan kita angkat. Untuk memecahkan permasalahan yang akan kita pecahkan pada hari ini,
kita hari ini akan melaksanakan praktikum kembali ya. Seperti biasa kita akan melaksanakan praktikum. Kemudian silahkan berkelompok. Kelompoknya seperti pertemuan sebelumnya ya. Sudah berkelompok lagi ya? Baik, sudah. Selanjutnya silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahan di depan. Silakan. Jadi hati-hati bagi tugas. Ada yang bawa fluida dulu, 2. Ya, silakan. Timbangan, hati-hati. Oke, sip. Oke, LKPD-nya sudah diambil. Bapak akan menjelaskan ya. Silahkan lihat ke depan. Bapak akan menjelaskan praktikum kalian yang akan dilakukan. Baik, nanti Pak. Oh ya, baterainya habis. Ya, coba lagi. Sudah? Ya. Kurang pas. Sudah ya? Baik. Sebelum kalian melakukan praktikum, lihat ke depan ya. Bapak akan menjelaskan teknis LKPD atau praktikum yang akan kalian lakukan. Lihat ke depan. Di sini ada tujuannya akan menghitung kecepatan fluida, gerak pada fluida dan nilai viskositas. Alatnya sudah semua. Kemudian caranya yang pertama, ukur massa kelereng dengan neraca digital. Ada ya neracanya. Hitung volume kelereng dari diameter. Hitung diameternya menggunakan jangka sorong. Kemudian hitung massa jenisnya. Massa jenis sama dengan massa per volume. Lanjut ya. Kemudian cari referensi tentang massa jenis 3 jenis fluida yang kalian hitung. Apa itu? Air, sabun cair, sabun cuci piring cair, kemudian minyak goreng. Boleh nanti cari referensi untuk mengetahui massa jenis ketiga fluida tersebut. Selanjutnya tuangkan di sini. Nah, di sini ada tabel hasil praktikumnya ya. Di sini kalian akan menghitung kecepatan kelereng di dalam fluida. Waktu memasukkan ke dalam fluida, ada satu orang memegang stopwatch 5 kali. Jangan sekali ya, 5 kali. Cari rata-ratanya, kemudian cari kecepatan. Selanjutnya silahkan kalian mengisi pertanyaan pada LKPD, kemudian menarik kesimpulan silahkan. Kemudian di akhir nanti akan dipresentasikan. Paham semuanya? Nah, baik, kalau sudah paham silahkan praktikum dimulai. Seperti biasa silahkan aktif berpraktikum. Nanti Pak Sofian menilai keaktifan kalian dalam praktikum ya. Nanti sambil Bapak bimbing. Silahkan dimulai. Maka hitung ini dulu diameternya ya. Hitung diameter, terus hitung masanya ya. Massa kelereng dulu, baru mencelupkan. Ya, dihitung, dibaca. Sorongan bisa baca. Tulis ya. Kemudian masanya dihitung. Penggarisnya ada semua tuh. 16,3. Ya, silakan. Sudah dihitung diameternya, masanya, lintasannya dihitung. Satu sedia stopwatch.
Satu megang stopwatch. Ya, silakan isi. Ya. 4 menit 80 detik. 4 detik 89. Itu kan detik. Itu detik 4 menit. Apa? Tambahin. Tambahin di bawah. Iya. Tambahkan di bawah. Kan? Dari ini toh? Ya. Yang benar hitungnya, pelan. Ya. Yang itu. Pertama air dulu deh. Air dulu nanti kan kalau sudah ini bisa dibuang. Kalau ini sudah nggak bisa dibuang, beda. Yang benar. Biji. Wek nempel Gitu. Langsung dicatat loh. biji. Huruf Oh, catat. Diawet-awetan catat. Catat. Kerjasama ya. 5 mod. Apa? Mana? Ya. Nah. Siap-siap. Yang penting dulu aja saya. Nanti kan kalian bisa diambil. Ya. Terus ada yang stopwatch. Vito stopwatch. Nanti Mia nulis ya. Silakan. Yang benar stopwatchnya. Kerjasama. Nah, sip. Bagus. 5 kali ya. Nanti saya udah Sini punya. kalau air cepet banget ya. Ya makanya harus cepat. Gak apa-apa sih. Air mah gak apa-apa, bisa diambil lagi tuh airnya. Boleh ya? Gak apa-apa. 93 detik. Tulis. 0,93. Ya. Boleh sih? Tadi Ciro lu. Enggak kan masih banyak airnya. Ini cuma tembak. Kan jatahnya 5. Kalau kalian menghitung pas lerengnya kan 5 kali. Ini 5 kali. Lerengnya ada 15. Hitung ya, yang bisa hitungnya. Dari bawah, dari titik air, jangan dari atas. Nah. 23. Banget kalau air ya. Apa-apa? Aku juga bisa wae. Gak apa-apa. Yang cepat 0, sekian. Kalau yang lain silakan. Kerjasama. Enggak apa-apa, kalian kan banyak. Oh ini belum. Kalau enggak dikeluarin, terus di ini lagi airnya. Sendok. Nih, taruh sini. Dimasukin lagi. Pelan-pelan. Semua di 5 kali semua. Datanya 5 kali. Ini dapat 5, ini dapat 5, dapat 5. Nah ya, sebentar, benar. Ambil lagi kan bisa. Sip. Iya, kalau air biasa kan cepet, nggak apa-apa. Kan visiositasnya beda. Harus sigap. Harus cepat tetap. Nggak apa-apa. Siap. Nah, nggak apa-apa itu. Beda kan? Kan itu kekentalannya.
Udah 5 dapat semua, cari rata-ratanya. Terus cari kecepatannya ya. Guys, udah 5 semua. Udah 5 kali ya. Sini. Minyak gue cepet ya, paling lambat ini ya. Sunlight Pak. Berarti paling Ini minyak goreng. Minyak goreng. sudah pindahkan. Iya, tingginya di itu. Di lintasannya. Ya. Nah. Terus kalau datanya sudah diambil, cari rata-rata, cari kecepatan. Datanya sudah. Nah, ini juga bagi 5 semuanya ya. Terus kalau itu cari kecepatan. Ini ya tingginya ini. Mana satunya? Oke. Ya, semuanya. Jadi ini dibagi rata-rata nanti ketemu. Ya, silakan pakai dihitung.
Coba. Udah buat datanya ya. Nah, bagi datanya samakan aja. Nah, biar sama-sama nanti sekarang kasih di sini. Nah, ini nih. Ya. Jadi S dibagi T. Ya. Nah. Ini dulu. Ya. Ini semua. Nah, lihat. Ini bagi 5, masa buat 5. Dua kata apa? Gimana? Yang benar, nggak mungkin. Ini ini baru benar. Yuk, cari lagi. Nah, terus ini dari P dengan S dibagi P. S-nya berapa? S-nya ini dibagi rata-rata. Ya, silakan dibantu. Ya, iya, semuanya bagi 5. Tiap fluida. Ini kan 5 kali. Dari rata-rata kan berarti 5. Ya, itu berapa? Nah, ya, tulis. Terus nomor 2 juga ditambahkan. Hitung ya. Hitung boleh banyak. Ketemu bukan? Nah, ketemu kan? Nah, ini S-nya berarti ini bagi ini bagi ini sih. Ya? Ya. G-nya 10. Gravitasinya pakai 10. Ya, ini itu. Nah, ini benda berarti masih jenis stereng. Ya, ini masih jenis fluida. Pakai apa itu? Air dulu. Kamu hitung air kan? Air dulu. Hitung di sini air biar terbuka. Silakan. Ini 0, dong. Ini bagi ini.
dari soalnya kan itu P. Ya, itu P-nya. P-nya harus benar ya. Ya. Ya, kali dulu boleh, bagi dulu boleh bebas. Sama itu. Ya. 119. Ya, tuh. Oke, itu air ya. Benar. Ulang. Sudah, di sini dulu. Baru ke sini. Dilengkapi enggak? Iya, nilainya. Mana? Sudah ketemu? Lanjut ya. Sini. Mau bersama dulu enggak? Tulis dulu. Kan itu tadi kan kamu nulis dulu. Nyari masa jenis air, masa jenis minyak, masa jenis sabun. P-nya, D-nya, R-nya dari kelempar, D-nya gravitasi, P-nya kecepatan. Tulis dulu deh. Vivi tadi jari-jarinya diameter bagi dua nggak? Bagi dua kan? Diameternya jari-jari kelereng bagi dua. Silakan dicari ya.
Yang depan sudah. Oke, sekarang nyari ini. Ini masih jenis air. Oke, di sini. Oke, nih. Ayo tulis. Pakai mesin. Masa air. Langsung aja. 2 kali airnya berapa? Jari-jarinya. Coba belakang. Ini kan dia ini 15. 15 sama 15. Berapa 15? Ini bagi 2 nih. 0,08 boleh. 16. Nah, kali 0,08 kali 2 kuadrat. 2 kali G-nya pakai 10. Bagi 9 P. P-nya berapa tadi di sini? Yang air. P air. Bukan yang ini. Nah, oke. Pakai air ya. Dua, oke. Buka turun. Row B, row benda berarti massa jenis kelereng. Berapa nih? Massa jenis kelereng nih. Tulis. 100. Nah, massa jenis air. Nah, dihitung ya. Nanti untuk minyak sama. Yang beda apa? Kecepatan sama row-nya, landanya sama. Jadi kan sama ini sama kecepatan di minyak sama massa jenis dihitung. Silakan. Udah ketemu Wi? Semua. Ketemu yang lain ya. Ini ketemu yang mana yang belum? Semua tak. Oh. Nah. Nah, kamu di sini suruh mencari viskositas masing-masing bidang, viskositas air, viskositas minyak, viskositas air. Caranya pakai ini 2R. R itu apa? Jari-jari, berarti diameter bagi 2 berapa? 0. G-nya gravitasi 10 pagi 9. P-nya apa? Kecepatan, karena ini air, kecepatan di air kan diambil dikali rombongannya apa? Kelereng, jenis kelereng diambil massa jenis air. Nah, kalau yang minyak berarti bedanya di mana? Bedanya di P sama di rho. P-nya minyak, massa jenisnya massa jenis minyak. Kalau massa jenis benda sama massa jenis kelereng. Coba dulu pertama air, massa jenis air. Silakan. Iwan boleh. Di sini nggak pemalas. Nah, dicari semua massa jenis fluidanya. Nanti baru ke sini. Ya. Ini bagi ini kali ini. Benar. Nah, benar. Ini udah dikuadratin kan? Udah dikaliin kan? Hasilnya ini. Bagi ini kali ini udah. Ya. Ini dibagi ini dikaliin. Nanti kan baru terus nyari yang nih. P. Awas ya, massa jenisnya ketukar. Row benda, massa jenis kelereng cuma 700. Ini
Ini nulis langsung di sini, nanti lamanya ditulis aja langsung loh Pak. Masalah jenis air. Masalah jenis air. Kok masalah jenis viskositas air? Nah, air aja. Air. Nah, bawahnya ini sama dengan langsung 2 kali 2 langsung R-nya nanti kelamaan 2 kali langsung kali 10 bagi 9 P-nya mana? P dulu. P air nomor 3 kali sama dengan kali buka kurung Rho 5.700 ambil air. Kalau minyak pakai yang minyak, kalau sabun pakai yang dicari ini dikuadratin loh R nya 0,608 kok. Silakan dibantu ya Pak biar cepet. Udah? Tinggal kesimpulan. Bagus. Ketemu. Nah, ini tadi belum ketemu segini. Lah, belum ditulis. Oh. Ya. Ini nggak apa-apa. Kan? Ya, komanya satu aja, nggak usah banyak. Sekarang baru yang ya nanti. Nah, baru sekarang yang minyak, terakhir sabun. Nah, dari tadi belum ketemu apa? Kali. Berapa nih? Kan kuadrat toh? Bukan? Kali berapa? 2 kali berapa? P-nya P minyak. P minyak. Ya. Ini bagi ini kali. Cek. Ini bagi ini dulu. Bagi ini berapa? Coba. Gak usah semua 0,001 baca. 0,001 kali ini aja. Buahnya kan satu aja. Nah, kali. Nah, tuh.
Ke bawahnya sama. Oh iya, kalau di atas di sini. Ketemu? Ya, bagian. Sudah, kelompok 1. Ini berapa sini? Ya, ini. Oh, kalau kali kan lambat Pak, lebih. Sip, kental. Terus. Oke. Nah. Ya, ini terus berarti berapa tadi? 9 kali P berapa tadi? Ini ya? Nah, tulis. Oke. 19 koma. Gak kelihatan. 6,83, 6,8 kali 6,8 kali berapa ini? Oke, 7 tuh I ini dari mana? 2,0 berapa? 0,2 bagi cuma Itu ya, hasil potong. pantesan kamu gede banget. Bisa berikutnya. Ini dari mana? Gede banget. Ya, kalau yang lain benar semua. Gak apa-apa, kali lagi biar nanti kan bisa. Ini ketemu lainnya berapa? Oke, sama dengan S dibagi
ini baru itu tidak. Boleh. Kamu terus gimana tuh, Cak? 0,2 bagi nol koma berapa? Iya, 0, berapa hasilnya? Ini ngomongnya apa tadi? 0,0. Siapa yang salah? Gak apa-apa, yang ini. Tadi udah mau nampak. Ayo, cek. Gak apa-apa. 0,2 bagi 5,2. Baru 0,0. Sip. Maksudnya ini berapa? 0,7, 0,6, 0,0. Masukkan. Ini syaratnya berapa? Di back ini aja. Kasih. Gak apa-apa. Ini kan. Ketemu? Nah, baru betul. Ya, 4.700 langsung bagi ini kali. Ya itu ya. Ini mudah ya. Bantuin. Itu Septa. Nah, baru. Kamu baru langsung kayak apa-apa deh. Nah, baru. Ya, salah. Kelompok 1 juga tadi. Benar. Lanjut. Baru yang air, pakai air. Enggak apa-apa. Sip. Apa sih, Nes?
kelihatan nggak tuh? Yang harusnya nggak kelihatan. Ya, ya lanjut, nggak apa-apa. Temu. Minyak dari mana? Sini, gini aja. Mana? Ini begini. Ini ambil ini nggak bisa. 5.700 ambil berapa? Min. Ini sama ini kok beda? 0,0125 bagi berapa ini? 3,15. Tuh. Kan? Kali berapa? 47. Tuh. Coba. Ini sama dengan ini. Nol koma dikali ya berapa tadi 0,0028 bagi 0,004 tulis kok di mana 0,004 kali berapa 4.700. Oh. Ini tuh koma apa? Ini si penyembunyi. Kalau udah kesimpulan, ya. Nah, punya Pak, dia mah perasaan nggak hitam, kayaknya pada hitam. Rumahnya gelap ya. Malah beda-beda gelap. Oh, enggak ya. Hitam tuh nggak bisa ya, pusing. Dan aja satu kesimpulan. Kesimpulannya kan ini satunya di paling jauh. Lanjut yang tadi. Nih, tulis. Sini. Simpulannya udah. Iya. Langsung yang ini yang tadi. Oh, langsung yang apa? Sini. Sini tidak tuh. Nah, ini sama dengan langsung aja ini bagi 0,0128. Lagi 9 kali berapa?
Kelompok 3 tinggal kesimpulan. Kelompok 2 sudah. Sampai di kesimpulannya udah kelompok 1. Oke, sudah ya? Silakan. Sudah kalian lama menghitung nilai viskositas ya? Gak apa-apa. Jadi kan bisa tahu cara mencari viskositas dengan menggunakan metode bola jatuh atau benda jatuh atau menjatuhkan kelereng ke dalam suatu fluid. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk kalian semua dalam lumayan, rumusnya lumayan, tapi ketemu ya. Baik, tiap kelompok-kelompok Bapak sudah melihat ketemu, hasilnya bagus. Karena praktikum diskusi sudah selesai, sekarang saatnya untuk presentasi. Silakan perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikum dan diskusinya. Kelompok 1 dulu mungkin, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrikmah dari kelompok 1 akan mewakili rekan saya untuk mempresentasikan hasil praktikum dari viskositas. Seperti yang kita tahu, viskositas adalah gesekan dari lapisan fluida akan menimbulkan gesekan yang biasa disebut viskositas. Adapun besarnya viskositas setiap fluida berbeda-beda
zat cair, viskositas dihasilkan oleh kohesi antara molekul-molekul zat cair. Sementara itu, pada zat gas diakibatkan adanya tumbukan antara molekul gas. Ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan dipengaruhi oleh gaya Stokes, gaya Coulomb, dan gaya berat. Dalam praktikum kali ini, kami menjatuhkan kelereng ke dalam 3 jenis zat cair, yaitu air putih biasa, yang kedua minyak goreng, dan yang ketiga sabun sunlight. Kami memasukkan 5 kelereng untuk setiap zat cair yang ada dalam praktikum tersebut. Untuk kelereng pertama dibutuhkan waktu 0,28 detik untuk air, kelereng kedua 0,49 detik, yang ketiga 0,41 detik, yang keempat 0,29 detik, yang kelima 0,32 detik. Didapatkan rata-rata waktu 0,352 detik. Untuk zat cair berupa minyak, kelereng pertama 0,93 detik, yang kedua 0,17 detik, yang ketiga 0,44 detik, yang keempat 0,23 detik, yang kelima 0,17 detik, dan didapatkan waktu rata-rata 0,388 detik. Untuk cairan yang ketiga, yaitu sabun sunlight, kelereng pertama 4,89 detik, yang kedua 5,47 detik, yang ketiga 5,41 detik, yang keempat 4,81 detik, dan yang terakhir 4,22 detik, dan didapatkan kecepatan air 0,558, yang minyak 0,515, dan sabun sunlight 0,039. Didapatkan pernyataan dan diskusi bagaimana lamanya waktu yang dibutuhkan beban kelereng untuk mencapai dasar wadah dengan jenis fluida yang berbeda. Mengapa demikian? Waktu yang diperlukan kelereng untuk mencapai dasar wadah berbeda-beda setiap fluidanya. Yang paling cepat adalah air biasa, dan yang paling lambat adalah sabun sunlight. Apakah kecepatan kelereng saat bergerak pada saat fluida besarnya sama? Kecepatan kelereng pada saat fluida berbeda-beda. Semakin kental suatu fluida, kecepatannya akan semakin kecil. Hitunglah nilai viskositas masing-masing fluida dengan menggunakan persamaan berikut. Koefisien viskositas sama dengan 2 kali R kuadrat dikali G per 9V dikali rho benda dan rho fluida. Untuk air didapatkan 119,792 Newton second per meter kuadrat. Untuk minyak didapatkan 132,28 Newton second per meter kuadrat. Untuk sabun sunlight didapatkan 1754,07 Newton second per meter kuadrat. Dari praktikum tersebut didapatkan kesimpulan bahwa semakin kental suatu zat cair, maka kecepatan benda di dalam zat cair tersebut akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin encer suatu zat cair, maka kecepatan benda di dalam zat cair akan semakin besar. Nilai viskositas suatu zat cair merupakan ukuran kekentalan dari zat cair. Semakin kental suatu zat cair, maka viskositasnya akan semakin besar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf mewakili kelompok. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kami. Kalian telah mempresentasikan hasil praktikumnya ya. Praktikum
hukum sudah berhasil, pengambilan data sudah, presentasi sudah. Jadi Bapak tarik kesimpulan ya, praktikum kalian berarti yang paling lambat bergerak kelerengnya cairan apa? Sabun. Sabun. Kenapa? Lebih kental. Nah, karena di antara ketiga cairan yang kita gunakan, sabun adalah yang paling kental. Kental. Kalian sudah hitung viskositasnya kan? Sudah. Viskositas sabun lebih besar. Dapat menghitungnya dengan menggunakan metode menjatuhkan benda atau kelereng di dalam viskositas. Jadi dapat ditarik kesimpulan, semakin encer suatu zat cair, viskositasnya kecil. Semakin kental, viskositasnya akan semakin besar. Begitupun kecepatan benda yang melalui fluida tersebut. Baik, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kalian sekarang bisa tahu kekentalan itu bisa kita hitung ya dengan menggunakan rumus tadi yang telah dijelaskan oleh kalian semua. Nah, terus bagaimana caranya untuk membedakan madu berkualitas asli dan berkualitas rendah? Dengan mencari viskositas si madu dengan cara yang sama, tapi nilainya gimana, Pak? Nah, berdasarkan literatur dari penelitian, viskositas madu yang mempunyai standar nasional itu adalah 115 poise, yaitu di atas angka 100 nilai viskositasnya. Jadi kalau di bawah itu bisa dipastikan madu tersebut campuran, bisa dicampur oleh gula, oleh cairan lain, oleh glukosa atau fruktosa seperti pelajaran atau video di awal tadi. Nah, ini adalah kecepatan yang kalian hitung tadi ya. Nah, Bapak kasih materi sebentar. Di sini ada kecepatan jatuh dan ayang gesek. Semakin encer bolanya akan semakin cepat. Nah, nilai viskositas fluida dapat dicari menggunakan rumus apa ini? 2R² kali G. R-nya apa? Jari-jari bola atau jari-jari kelereng. G-nya gravitasi dibagi 9. VV itu apa? Kecepatan terminal bola, kecepatan kelereng yang ada pada fluida. Tadi kalian sudah menghitung, dikali rho B min rho F. Rho B itu apa? Rho itu massa jenis, B itu benda. Massa jenis bendanya kelereng, diambil massa jenis F. Fluida, massa jenis fluida. Kalau tadi kalian mengukur massa jenis di air, pakai rho-nya rho air. Kalau di minyak pakai rho-nya rho minyak. Kalau di sabun pakai rho sabun. Ketemu semua ya? Baik, bagus. Itulah untuk mencari kekentalan. Oke, silahkan kalian simak video di depan. Bapak akan menampilkan sebuah video. Di sini minimal teman-teman harus mengecek ada 4 ya indikator, yaitu yang pertama aktivitas enzim diastase pada madu. Ya, ini syarat mutu ya, itu minimal 1. Jadi yang baik sebenarnya di atas 1 gitu ya. Aktivitas enzim diastasenya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua para pecinta madu? Hari ini saya berkunjung nih di salah satu laboratorium provinsi untuk mengecek kualitas madu. Ini kebetulan saya beberapa waktu yang lalu ya, 2 mingguan yang lalu lah, saya minta dari tim Madu Al-Khoir di Jawa Tengah untuk mengirimkan madu Al-Khoir yang di Jawa Tengah, karena madu Al-Khoir yang di Jawa Tengah itu madu ternak mellifera ya, kualitasnya bagus. Kemarin di sana itu 20% kadar airnya kental.
20%. Jadi kental ya, walaupun ada madu tapi kekentalannya masih sangat bagus, viskositasnya bagus. Berarti semakin kental, ada nilai viskositas madu yang bagus, itu bisa disebut madu asli. Kalau dikasih gula kan tambah encer, ya kan? Kamu pernah ini madu kan? Kalau dikasih gula pasti beda. Kalau madu asli itu kentalnya lebih bagus. Oke, sekarang pertemuan yang hukum viskositas telah selesai. Bapak sekarang memberi tugas 2 pertemuan terakhir, yaitu pertemuan kemarin yaitu tentang hukum Archimedes dan sekarang tentang viskositas. Silahkan nanti dibuka classroomnya. Di situ Bapak sudah membagikan tugas. Silahkan dikerjakan ya. Silahkan classroomnya dikerjakan. Paling lambat dikumpul besok. Siap ya? Paling lambat dikumpul besok. Bapak akan nilai sehingga nanti kalian cepat tahu nilainya. Oke, pembelajaran telah selesai. Sekarang kita refleksi diri. Refleksi diri seperti biasa, Bapak mempersilahkan kalian membuka link Padlet untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Yang kedua, pengetahuan apa saja yang telah kalian pelajari tentang viskositas ya? Tadi telah mencari kecepatan bola dan sebagainya, silakan. Yang ketiga, apakah kalian memahami? Kalau belum, kenapa? Yang keempat, kesulitan apa selama pembelajaran dari awal sampai akhir yang kalian hadapi? Yang terakhir, saran untuk pembelajaran selanjutnya. Paham ya? Oke, Bapak kasih waktu 2 menit, 3 menit lah, cukup ya. Silakan nanti kalian buka link Padlet. Silakan. Sudah? Sudah ya? Baik, terima kasih telah mengisi refleksi diri. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan di sini. Oke, silakan yang LKPD-nya dikumpul ke depan. Kasih nama ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pelajaran dari awal sampai telah selesai. Kita telah memasuki bagian penutup. Oh iya, sebelum ditutup doa, Bapak akan kasih clue petunjuk untuk pertemuan selanjutnya. Fluidostatis telah selesai ya. Pertemuan fluidostatis pertama yaitu tekanan hidrostatis, kemudian hukum Pascal, kemudian
hukum Archimedes, dan yang terakhir ini adalah viskositas. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk bab baru, yaitu tentang fluida dinamis. Kalau saya saat sekarang fluida statis, pertemuan selanjutnya fluida dinamis. Jadi fluida dinamis, fluida yang bergerak. Lebih asik. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan Iwan dipimpin doa teman-temannya. Silakan. Semuanya untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran telah selesai dari awal sampai akhir tanpa halangan suatu apapun. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya ya. Untuk hari ini cukup. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.